Selamat hadir kakak-kakak hebat. Selamat pagi. Kak. Tidak. Oke, dah. Kita mulai acara kita, Kak. Oke, Kak. Kita mulai pagi hari ini, Kak ya. Sudah memasuki jam 9.10 di waktu saya, Kak. Di sini kita agak telat sesuai dengan tugas dan aktivitas kita, Kak ya. Oke, untuk masing-masing peserta berikan jempol pagi hari biar terlihat bahwa kegiatan kita akan kita mulai dan kakak-kakak dapat memberikan aspirasi atau komentar-komentar pendapat agar rekan kita sama guru PJOK dapat terlaksana dengan baik kegiatan kita pagi hari ini, Kak. Terima kasih. Sebelum kita mulai aktivitas, saya mengucapkan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak untuk mengikuti Zoom di pertemuan yang ke-7, Kak ya. Kalau nggak salah di pertemuan ke-7, di sini tetap saya membacakan kesepakatan kita bersama dalam kegiatan ini. Yang pertama, kakak-kakak dapat menyalakan kamera agar kita mengenang satu sama lain bahwa kakak-kakak sudah mengikuti Zoom di hari yang ke-7 ini. Yang kedua, mematikan mikrofonnya agar rekan-rekan maupun rekan sejawat untuk memberikan pendapat dapat kita pahami. Sedangkan ketiga, kita diharapkan hadir seutuhnya. Untuk keempat, menghargai waktu bersama. Di sini waktu kita, jam kita pagi hari ini kita 2 jam, Kak. Nanti saling kita mengingati. Waktu kita kurang lebih 90 menit sampai 100 menit, Kak ya. Jika sudah tercapai nanti informasi ke saya beri kode, Kak. Yang kelima, maksimalkan fitur chat apabila kita membutuhkan, baik itu notulennya. Keenam, sebelum kakak-kakak bertanya, pastikan angkat 5 jari untuk bertanya, Kak ya, kita saling tanya jawab. Dan yang ketujuh, apabila mendapatkan gangguan sinyal maupun yang lainnya, dapat diinformasikan di kolom chat. Oke, terima kasih kakak-kakak hebat. Ini kesepakatan kita bersama. Jika ada kesepakatan tambahan, dapat kita tambahkan sesuai dengan kelas kita di 07 PKG PJOK tahun 2024. Kira-kira kesepakatan kita bersama dapat kita pahami, Kak? Kak. Oke, terima kasih, Kak. Kita akan jempol dan tepuk tangan. Maka kakak sudah menyepakati kesepakatan kelas.
Halo Bapak, Ibu atau kakak-kakak, untuk tujuan dari sesi kali ini adalah yang kita kupas tuntas mengenai peserta didik dapat memahami 3 karakter utama dalam kurikulum Merdeka serta berkaitan dengan prinsip pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan bagaimana kurikulum PJOK ke depannya. Ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward tracing. Dan apabila suara tidak terdengar dengan suara saya mohon maaf Kak ya, karena suara saya habis. Disebabkan karena saya pembuatan video untuk UPIN saya terlalu semangat dan mengawasi anak kelas 3 Kak, dia agak rewel kelas 3. Oke, inilah tujuan-tujuan kita untuk kegiatan di pagi hari ini. Sedangkan agenda sesi per sesi, backward tracing. 1, backward tracing. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, pemikiran dari kurikulum Merdeka. Ya Kak, ada informasi? Oke, kita lanjut Kak. Oke, kita masuk ke aktivitas satunya Kak. Di sini penjelasan daripada backward shading itu kira-kira pemahaman saya atau pemahaman kakak-kakak tentang apa itu kurikulum PJOK, tentang kurikulum Merdeka. Ya. Bagaimana menurut kakak-kakak? Apakah kakak-kakak sudah membuka modul di LMS 1.5 Kak? Halo kakak-kakak. Lihat-lihat aja Kak. Oke. Jadi ini adalah strategi kita untuk menerapkan metode dengan memasukkan seluruh variabel bebas ke dalam model. Selanjutnya dikeluarkan secara satu persatu dengan menguji terhadap parameter peserta didik kita. Jadi dalam kisi-kisi pembelajaran PJOK dapat kita pahami apa yang akan tercapai dalam pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak sekalian. Inilah menurut pandangan bagi saya maupun yang saya pahami dan yang saya pelajari Kak ya. Jadi apakah tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Di sini kakak-kakak diminta untuk menuliskan di kolom chat tujuan dari apa itu pembelajaran PJOK di sekolah. Dipersilakan Kak untuk menuliskan di kolom chatnya. Dari sekarang Kak ya. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah Kak? Oke, Kak Iqbal 8. Apa maksudnya Kak? Turun kopi Kak Iqbal. Halo kakak-kakak.
kakak-kakak hebat. Oke, Kak Jasril sudah menuliskan di kolom chat. Memberikan kesempatan pada anak untuk bergerak. Terima kasih Kak Jasril. Dan Kak Novita untuk mengembangkan motorik peserta didik dan melatih karakter siswa, sosial, mental, emosional. Oke, terima kasih Kak Ria. Oke, selamat hadir Kak Rio Alamsyah. Kak Wahyu menuliskan di kolom chatnya untuk memenuhi perkembangan keterampilan motorik, pengetahuan, serta sikap ataupun aktivitas. Kak Rianda. Untuk mengembangkan anak secara menyeluruh, baik itu fisik, mental, sosial, dan bakat. Kak Mus Mulyadi mengembangkan mental, sosial, emosional, dan intelektual. Oke, terima kasih kakak-kakak hebat dan semangat untuk mengembangkan pembelajaran PJOK yang ada di sekolah kita masing-masing, Kak ya. Jadi untuk pandangan dari Kak Mus, ini mengembangkan mental yang bagaimana maksudnya Kak Mus? Halo Kak Mus. Atau Kak Rizky Hidayat. Ini Kak Rizky Hidayat juga ada mengungkapkan, mengembangkan keterampilan Kak. Bisa dibantu untuk memberikan komentar sedikit Kak? Ya Kak, keterampilan dalam bentuk ini Kak, psikomotor anak, geraknya kita dapat mengetahui sampai mana siswa kita, peserta didik kita mengaplikasikan gerakan-gerakan yang akan dipelajari di pelajaran PJOK, Pak. Itu aja Kak. Iya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky. Kasih jempol Kak Rizky. Sudah memberi tanggapan. Jadi di dalam sosial, emosi maupun pengetahuan Kak ya, di kurikulum Merdeka ini, iya Kak, kita memberikan pemahaman kepada peserta didik kita untuk mereka memerdekakan mereka belajar Kak ya, memerdekakan mereka belajar dan guru memperhatikan apa keinginan-keinginan daripada siswa-siswa kita Kak. Oke, terima kasih Kak Rizky. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi menurut pandangan daripada capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka pada tahun 2024, yang mana pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam. Yang pertama adalah kita dapat mengembangkan, guru dapat menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Dalam hal inilah kita sebagai guru PJOK dapat merubah mindset secara pribadi maupun kita berkolaborasi dengan siswa kita. Jadi kita pandangi siswa-siswa kita yang mana yang aktif, yang mana bisa berprestasi,
dan mana yang tidak suka dalam berolahraga. Dan apa upaya-upaya kita untuk dapat mengembangkan siswa-siswa kita ke arah yang bersifat positif. Nah, ini pandangan kita Kak ya. Menurut daripada tadi tujuan adanya pembelajaran daripada PJOK yang ada di sekolah. Sedangkan yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka, dukungan pada peserta didik Kak ya, dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Peserta didik yang aktif, pasti mereka suka bergerak dan suka berolahraga. Dan yang tidak aktif, siswa kita hanya duduk-duduk dan tidak mau berolahraga. Apapun yang sudah kita upayakan. Namun kita sebagai guru atau peserta didik tetap berupaya mengaktifkan setiap pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusif. Jadi jangan lupa kita tetap menerapkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil Pancasila kita, setiap capaian-capaian ataupun materi, ini kita tanamkan sedini mungkin. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Jadi setiap siswa yang aktif kita beri jempol dan kita beri tepuk tangan seperti kita memberi suatu penghargaan secara keterbukaan. Di sini kita memberikan sanjungan, kamu sangat aktif anak-anak Bapak, kamu sangat baik. Nah, jadi sehingga siswa-siswa kita mendapatkan motivasi. Bisa saja anak ataupun peserta didik kita yang tidak aktif dengan kita beri sanjungan, siswa tersebut akan menjadi aktif dalam berolahraga karena kita berikan jempol, kita berikan semangat, bahwasan kamu sebenarnya bisa. Ayo, prestasi itu adalah yang utama, kesehatan yang paling utama. Itulah Kak, kita menjelaskan kepada peserta didik untuk mendapatkan capaian daripada pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing Kak. Oke, sampai sini kakak-kakak hebat dapat memahami apa itu capaian pembelajaran PJOK Kak? Oke, kakak-kakak, kalau sudah memahami, kita beri tepuk tangan Kak ya. Nah, biar kita dapat terkoneksi dengan jaringan-jaringan kita dan aktif dalam memberi kesimpulan. Karena materi ini kita saling tanya jawab untuk kegiatannya. Kita masuk slide ke-9. Oke. Di sini saya minta kakak-kakak berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Kita masih masuk di ruang chat. Jadi kakak-kakak hebat, berdiskusilah apa capaian yang kita capai di seputaran pembelajaran PJOK ini. Kakak Wahyu dapat men-subscribe, biar saya buat dulu ROM-nya. Apa terkopi Kak Wahyu? Di screenshot ya Kak? Ya Kak, ini yang akan kita bahas dan yang di sini kita akan masuk berdiskusi dulu Kak. Ya Kak ya. Jadi nanti pertanyaan itu ada bagaimana kita mendiskusikan tentang apa ini
tak terlepas dari kurikulum selama ini Kak. Yang ini Kak ya, di SS Kak ya. Oke. Oke, saya izin dulu untuk membuat roomnya. Kita ada 13, 12, berarti kita bagi 4 aja Kak. Maka waktu Di 3 aja Kak ya. dengan baik diperlukan dan Waktunya saya di acuan 5 menit. Oke kakak-kakak hebat, silakan masuk ke rumahnya masing-masing. Kita berdiskusi di soal nomor 1 ini Kak. Jadi soalnya terlepas dari kurikulum apapun, apa selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Silakan kakak-kakak. Waktu kita 5 menit Kak ya. Selamat hadir Kak Yuni. Selamat hadir Kak Yuni Ermianti.
Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah berdiskusi tentang apa itu tak terlepas dari kurikulum apapun ya kak ya. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan tujuan mata pelajaran menjadikan sebagai acuan. Terima kasih kakak-kakak. Di sini saya minta pendapat agar kelompok 1 dapat membacakan hasil daripada diskusinya dengan rekan-rekan. Dipersilakan Kak, kita mulai dari kelompok 1 Kak. Halo kakak-kakak. Ya, halo Kak. Oke, silakan Kak Rianda. Apa Kak Iqbal? Kak Iqbal baca Kak hasil dari diskusinya Kak Iqbal. Mana kelompok 1 nih? Mungkin dari kelompok kami dulu lah Kak. Kak Rio, silakan Kak Rio, kelompok 1 Kak Rio. Rio ya. Oke Kak, izin Kak ya. Halo. Halo Kak. Kurang terkopi Kak Rio, masih nggak dapat suaranya Kak Rio. Halo. Kopi Kak. Halo Kak. Sumber suaranya kurang terdengar Kak Rio. Kopi suaranya Kak. Halo. Halo Kak. Kurang terkopi Kak. Jaringan nih Kak. Halo. Kurang terdengar Kak. Halo Kak. Kopi Kak. Atau yang kelompok 1 bisa dibantu Kak Rio-nya Kak. Halo. Oke, kelompok 1 kurang terkopi. Kita coba kelompok 2. Kelompok 2 bisa memberikan tanggapan Kak. Dari kelompok kami aja dulu mungkin Kak. Saya tadi kelompoknya Pak Jasril, Bu Ria, Bu Nur. Dari kelompok kami aja dulu Kak. Terdengar Kak? Tak dengar suaranya Kak Wahyu. Tak dengar? Oh, Kurang kopi Kak Wahyu. begitu ya. Jaringan kayaknya nih Kak. Kak Wahyu, suara kami dengar nggak Kak Wahyu? Dengar. Oh, dengar ya? Ah, Jaringan Kak di rumah nggak? Dari Sungai Mandau, oke dengar Kak Karyo. Oke, Oh, oke dengar dah. Mungkin sinyal nih Kak. Maaf. Sorry Wah. Mungkin sinyal. Dah terkopi Kak Wahyu. Kelompok 2 dulu Kak Wahyu. Oke Kak. Terima kasih kesempatannya Kak. Baiklah, ini izinkan untuk menyampaikan hasil diskusi kami tadi Kak mengenai apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Setelah diskusi kami tadi Kak berkenaan dengan tujuan mata pelajaran, dalam hal ini adalah tujuan pelajaran PJOK, tentunya kita juga mengetahui bersama-sama bahwa PJOK itu adalah pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani untuk meningkatkan individu secara holistik ataupun secara keseluruhan, baik itu keterampilan atau motoriknya, pengetahuan atau kognitifnya, serta afektif atau sikapnya. Dari sini kita menjadi itu sudah bisa menjadi pijakan kita untuk mencapai tujuan pembelajaran PJOK, yang mana aktivitas pembelajaran PJOK memanfaatkan aktivitas jasmani yang tujuannya itu adalah untuk
meningkatkan individu baik itu geraknya atau motoriknya, kemudian pengetahuan atau sikapnya, yang mana PJOK juga berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam undang-undang ya Kak ya. Jadi PJOK juga berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itu yang menjadi pijakan atau dasar kita sebagai guru PJOK memegang sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, tujuan mata pelajaran. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak Wahyu yang sudah memberikan tanggapan sebagai perwakilan dari kelompok 2-nya. Oke, sekarang kita lanjut dulu di kelompok 3. Kelompok 3 dapat memberikan hasil diskusinya, Kak. Oke, ya Kak. Kelompok 3 kami tadi ada Kak Erni, Kak Rizky, dan saya sendiri. Jadi kami tadi sudah berdiskusi Kak. Terkopi Kak? Oke, kopi Kak, dilanjut Kak, terkopi Kak. Ya, yuk. Jadi dari tujuan pembelajaran, tujuan mata pelajaran PJOK yang sudah kami lakukan di sekolah sesuai dengan tujuan yang selama ini kami ketahui, yaitu untuk pengembangan karakter anak mulai dari sikap sportivitas, kerjasama, dan sikap kejujuran sudah kami terapkan dalam pembelajaran yang kami lakukan. Kemudian tentunya juga pengembangan minat serta bakat anak atau peserta didik pun sudah kami lakukan juga, kami kembangkan juga melalui pembelajaran PJOK ini, Kak. Halo, Kak. Terkopi, Kak? Oke, kita kopi Kak, Ya. kita kopi Kak. Terima Ya, udah, kasih Kak. Ya. Untuk lanjutnya ada lagi mau ditambahkan Kak? Hanya ini aja Kak. Halo Kak. Oke, terima kasih. Mungkin jaringan saya yang kurang terkoneksi Kak. Terima kasih untuk kelompok 3 hasil diskusinya tentang Video materi nggak bisa dibuka nih. Ada atau tanda seru. pelajaran. Gimana Kak? Video nggak bisa dibuka, ada tanda seru nampaknya warna ini kuning. Coba diapakan Kak? Klik lagi tanda panah ke atas tuh Kak. Itu mungkin tadi 2 kali buka tuh Kak Jasril. Nanti ada perintah di situ untuk menonaktifkan dulu, nanti dibuka lagi Kak. Dapat terkopi Kak Jasril? Halo Kak Jasril? Terkopi Kak Jasril. Oke, dari kelompok 1 silakan untuk memberikan tanggapan diskusinya Kak. Halo kakak-kakak. Kak Rio, terkopi suara saya Kak? Halo? Kak Rianda, terkopi Kak Rianda? Oke, kalau terkopi mungkin suara Kak Jasril tidak terkopi. Untuk kelompok 1 dapat memberikan mulai Kak. Silakan Kak Rio diulang kembali hasil diskusinya. Kelompok 1 Kak. Atau yang mewakili kelompok 1 silakan.
Kak Rio meninggalkan rapat ya, keluar Kak Rio ya. Kak Oke, Iqbal, gimana Kak Iqbal? bisa memberikan tanggapan Kak Iqbal? Iya. Jadi nggak bisa ikut aktif itu nih. Gimana bisa? Kak Iqbal rapat ya Kak Eko. Oke Kak, biar saya menggantikan Kak ya. Karena Siap baru Kak, silakan. masih Terima kita kasih ini. Kak Eko. Mungkin kita tadi di kelompok 1 bersama Kak Rio, Kak Iqbal, dan Kak Mus tadi ya. Baik, kami dari kelompok 1 mencoba untuk membacakan hasil diskusi kami. Dari segi mata pelajaran, mungkin PJOK ini pelajaran yang dinanti-nanti untuk anak-anak. Tapi terlepas dari pengalaman, sebelumnya kan saya juga pernah hanya 5 tahun mengajar di SD, di SMP dan SMA, dan sekarang di SD. Jadi kalau menurut pandangan saya untuk tujuan pendidikan jasmani olahraga ini di tiap jenjang itu ada perbedaan. Di mana kalau di SD itu kita sepertinya hanya untuk pengenalan dulu, merangsang keterampilan motorik, memperkenalkan cabang-cabang olahraga, kemudian mengembangkan fisik-fisik mereka. Nah, tapi saat kita nanti udah di jenjang SMP, itu udah berbeda lagi, apalagi di SMA. Jadi situ kita mengembangkan fisik, bakat, dan meningkatkan kebugaran jasmani anak-anak. Nah, jadi mungkin dari segi pandangan tujuan PJOK, jadi itu untuk setiap jenjang itu menurut kami, kelompok kami itu agak berbeda, Kak. Nah, mungkin itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Eko dari kelompok 1. Oke, sudah memberikan tanggapan daripada hasil diskusi kelompoknya. Oke, kita lanjut untuk di slide selanjutnya. Di sini ada soal dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Maksudnya tujuan dari kurikulum merdeka kita, Kak, apa-apa saja yang bisa kita capai sesuai dengan tujuan pembelajaran PJOK. Oke, dimulai untuk melanjutkan ke ruang roomnya masing-masing kembali Kak ya. Untuk soalnya ada kopinya kan Kak. Apakah tujuan pembelajaran yang dapat bisa dicapai dalam kurikulum merdeka? Waktunya tetap kita 5 menit aja Kak.
Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah kembali ke roomnya. Sekarang kita akan berdiskusi tentang materi di pertanyaan yang kedua. Diberi kesempatan untuk kelompok 2 dulu memberi tanggapan hasil dari diskusinya. Silakan kakak kelompok 2-nya dipersilakan untuk memberi tanggapan. Halo kakak-kakak. Kakak-kakak. Halo. Halo, Kak. Dimulai kak kelompok 2, kelompok 2. Duluan ya kak ya. Bisa memberikan tangannya. Halo kelompok 2, terkopi suara saya kak. Halo. Terkopi Kak. Oke, silakan kak kelompok 2 kak untuk berikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 2 siapa? Kami kelompok 4. Tadi Kak Ermianti tadi kata. Oke, kelompok 4 yang terkopi kelompok 4. Waktu kita berjalan kan nanti lama kita kak. Silakan kak. Yang terkopi. Silakan kak. Ketawa Kak Rio ya. Nah, kembali lagi Kak Eko demi untuk kita terekam Kak. Oke Kak. Kami dari Silakan, kelompok 4 tadi Kak Jasil, Kak Nur Badriati, ya bertiga. Menurut pandangan kami Kak, untuk ke apa ini kurikulum merdeka, karena PJOK ini kan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, dan sekarang kita ini mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi dalam untuk PJOK ini yang bisa kita apakan biasanya dimensinya ini kemandirian dan gotong royong. Kemudian untuk anak-anak itu memang diberikan pilihan untuk mengembangkan bakatnya masing-masing. Nah, di situ nanti kan kita tiap daerah itu biasanya berbeda-beda. Apa yang menonjol di daerahnya itu bisa kita kembangkan.
Kemudian anak-anak memiliki kelebihan lebih itu bisa kita bantu untuk Oke, mengembangkan aktivitas fisiknya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih untuk memberikan tanggapannya dari kelompok Eko. Oke, untuk kelompok yang dapat memberikan tanggapan kembali, silakan, Kak. Kelompok 3 atau 2 dan 1, Kak. Halo? Oh, ada yang dapat tanggapan untuk kelompoknya? Dipersilakan, Kak. Halo Kak. Oke. Ada yang bisa memberikan Halo, Kak. tanggapan, Kak? Dari ya, kopi, Kak. Terima kasih. Halo. Terkopi, Kak. Silakan, Kak. Terkopi, Kak. Terkopi. Ya, Kak, kami dari kelompok apa tadi? Kami ada Kak Iqbal sama Kak Ria, Novita dan saya sendiri. Jadi yang kami diskusikan tadi mungkin tujuan-tujuan ini tentunya harus kita capai ya Kak. Tentunya dengan mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang sudah ada. Kami rasa mungkin tujuan ini dapat tercapai seperti untuk pengembangan karakter anak mulai dari sikap sportivitas, kemandirian, gotong royong. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin tanggapan dari Kakak seperti gotong royong, kerjasama, saling menghargai, ya itu adalah profil-profil Pancasila tetap kita masukkan ke dalam pembelajaran daripada Ki Hajar Dewantara Kak dan kurikulum merdeka kita. Terima kasih, Kak. Sangat berapresiasi. Saya beri tepuk tangannya, Kak. Oke, jadi di sini saya lanjutkan, Kak, ya. Izin. Saya lanjutkan. Jadi untuk memahami apa itu tujuan dari yang penting dalam materi kurikulum merdeka kita, sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran, untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CV dan mempersilakan guru-guru satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi di sini pengetahuan kita bahwa kurikulum yang lama yang telah berlalu itu kita terfokus di tujuan pembelajaran seperti awal yang saya sampaikan di 1.1 observasi kita pertama dengan saya ingatkan dengan Kak Ria Novita ya Kak Nov, itu awalnya memang kita dasarnya dari tujuan pembelajaran, tetapi di kurikulum merdeka ini ada sedikit perubahan. Kita dapat memahami dulu apa capaian pembelajaran kita, Kak. Apa capaian kita? Nah, apa capaian kita baru turunannya menuju ke tujuannya. Ini agak sedikit mengulang. Saya juga kemarin bertanya seperti ini juga. Berarti perubahannya itu di kurikulum merdeka kita mengetahui dulu apa capaian yang akan kita capai. Baru tahu kita akan melakukan tujuannya. Ini di sini Kak ya. Dan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Jadi karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus kita lakukan pada murid. Jadi ketika di sini pemahaman kita, apa yang sudah kita pahami, sebaiknya kita melakukan pemanasan dahulu, Kak. Melakukan pemanasan. Di dalam pemanasan tersebut, sedikit kita memberikan suatu permainan yang berbentuk pemanasan. Jadi awalnya kemarin kita
saya pribadi juga melakukan stretching saja. Setelah stretching baru kita langsung masuk ke materi. Namun di sini di kurikulum Merdeka berharap pemanasan itu kita rubah menjadi suatu permainan yang kita bentuk secara individu, secara pribadi pendidik. Apa permainan yang pantas akan kita berikan kepada si anak untuk mengatasi siswa-siswa kita tidak merasa cepat bosan. Nah, jadi disinilah permainan-permainan yang akan kita berikan membuat peserta didik kita menjadi aktif dalam berolahraga. Oke, di sini paham Kak? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Jadi di sini ada proses backward dressing dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga adalah menerapkan pengalaman belajar dalam dan strategi pembelajaran. Oke. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran dapat disesuaikan dengan hidup dan kehidupan rakyat. Artinya rakyat ini adalah masyarakat, pendidik, ataupun manusia-manusia yang ada di sekitar lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal kita. Serta pentingnya asas menurut keadaan. Apakah keadaannya aman? Bagaimana kehidupan siswa kita? Apakah sudah layak untuk mengikuti materi? Baik itu dari materi kehidupan sehari-hari, gizi anak, dan sebagainya. Dari segala alat-alat juga dapat kita usahakan. Jika bola di sekolah kita tidak ada, alat apa yang akan kita buat kembali? Cara-cara memberi pengarahan kepada peserta didik kita harus dapat kita sesuaikan dengan kodrat keadaan masing-masing siswa yang ada di sekolah kita masing-masing. Jadi, Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara seperti memfokuskan pada kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Jadi bagaimana mandiri anak tadi? Oh, tanpa kita suruh anak tadi sudah langsung mengambil bola peralatan di sekolah. Bu, Pak, alatnya saya ambil. Nah, itu contoh yang paling utama. Ya nak, ambil nak, silakan bawa ke lapangan. Kita bilang kayak. Langsung kita beri apresiasi. Kamu memang anak yang baik. Kamu memang anak yang bijak. Agar rekan-rekannya dapat memahami semua, ada nanti di dalam barisan tuh, siswa lain agak bengong, kita beri tepuk tangannya, Kak. Agar yang bengong tadi dapat melihat sumber daripada suara kita. Nah, pendidik juga dapat mengharapkan menjadi penggerak. Memberikan suatu tindakan-tindakan yang muaranya memberikan hal-hal yang terbaik. Hal-hal yang positif. Jadi mengutamakanlah kita kegiatan ini kepada siswa-siswa kita agar mereka dapat menuju karir-karir yang berpositif, yang berprestasi. Mungkin untuk slide 14, baik itu untuk menentukan metode-metodenya, merencanakan itu kakak-kakak yang dapat bisa merencanakan ke depannya apa pembelajaran yang akan kita berikan ke depannya. Oke, paham kakak-kakak? Kasih jempolnya Kak kalau sudah dapat terkopi. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada pesan kunci daripada backward dressing merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum
dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward Design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Di nilai-nilai siswa kita tulis tadi Kak ya, kita tulis. Oh, maaf, si A sudah sangat bagus melakukan gerakan, misalnya bermain lempar tangkap bola. Si B, si Badu, lempar tangkap bolanya kurang sempurna. Maka si Badu, sedangkan si A tadi membantu si Badu untuk membantu si Badu agar si Badu lebih sempurna melakukan lempar tangkap bolanya. Inilah penilaian yang dapat kita berikan kepada siswanya. Siswa ataupun peserta didik kita, Kak. Oke, kita masuk ke aktivitas 2-nya. Yang mana aktivitas 2 menentukan komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Menurut kakak-kakak, struktur kurikulum ini yang bagaimana, Kak? Saya bisa menjawab, Kak, tentang struktur kurikulum dalam pembuatan modul. Kakak-kakak, jadi struktur kurikulum itu ini dia nih, Kak. Pertama, kita capaian pembelajaran dulu. Apa yang tidak kita capai? Nah, ya Kak, ini capaian dulu kita buat. Setelah itu masuk ke pembelajaran apa? Misalnya saya ambil contoh tadi, capaian pembelajaran adalah siswa melakukan permainan bola kecil, yaitu permainan bola kasti. Capaian kita, siswa dapat melakukan lempar tangkap bola kecil. Jadi dalam pembelajarannya, siswa melakukan di lapangan. Kita melakukan juga asesmen. Dalam melakukan pelajaran, kita melakukan asesmen. Anak melakukan lempar tangkap bola, kita sambil berkeliling, melihat siswa-siswa apakah sudah benar melakukan lemparan bola melambung, kondisi kakinya bagaimana, sikap tubuhnya bagaimana, ayunan tangannya bagaimana. Maka di situ kita memberikan langsung asesmen bahwa anak Bapak cara melempar begini dan cara menangkap seperti ini. Lemparan melambung, tangan dibuka, jari-jari dilebarkan selebar-lebarnya kayak seperti membentuk mangkok. Nah, itulah intinya untuk mengasih asesmennya. Poin keempat, bagaimana penggunaan perangkat ajar kita? Apakah terstruktur dari capaian, asesmennya, tujuan pembelajarannya, asesmen awalnya. Apalagi Kak? Contohnya lain Kak? Penggunaan modulnya, perangkat pembelajarannya apa, sampai ke inti dan lembar LKPD dapat kita membuat secara terstruktur agar pembelajaran kita dapat lebih sempurna. Oke kakak-kakak hebat, untuk slide yang ini kita tercopy semua Kak. Oke, terima kasih kakak. Kita lanjut Kak ya. Ke 19. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Kakak-kakak bisa memberikan tanggapan ini, Kak? Mengapa kurikulum operasional yang lama, baik itu kurikulum
K13 maupun kurikulum apa lagi Kak? KTSP Kak ya. Ada berapa kurikulum Kak yang sudah dilalui? Halo kakak-kakak. Banyak Kak. Oke, banyak kakak-kakak. Ya, ternyata masih ada kakak-kakak di dalam Zoom kita. Sangkanya saya sendiri Kak ya. Oke, saya cuma mengecek, ingin suara kakak-kakak yang hebat masih ada di seputaran. Oke, jadi kurikulum itu yang sekarang saya ngambil gambaran kurikulum Merdeka, bisa juga kurikulum K13, sebelum kita K13 ada KTSP maupun turunan-turunan yang ada di bawahnya Kak ya. Oke. Jadi agar bermakna kurikulum operasional itu di suatu pendidikan dapat kita kembangkan Kak, tidak terfokus dengan kurikulum yang ada mendownload gitu Kak. Saya download aja lah, di Google kan ada, saya kayak apa kan. Akhirnya nanti kita nggak mengikuti perkembangan. Yang awalnya kita di atas nanti kata pengantar ataupun kata awal, komponen awal ya Kak ya. Sekarang komponen awal kok sudah di bawah gitu Kak. Kok sekarang capaian pembelajarannya di atas gitu Kak. Nah, hal-hal ini yang kita rubah Kak untuk mengetahui bagaimana perkembangan di satuan pendidikan. Jadi nanti kakak-kakak bisa dapat menyampaikan kepada tim kurikulum yang ada di sekolah-sekolah. Bahwasan modul pembelajaran PJOK seperti ini Bu. Kok berubah ya. Nah, mungkin bisa lebih memperdalam dengan tim-tim kurikulum yang ada di sekolahnya masing-masing. Mari bercerita pada belajar berjuang menyusun kurikulum. Oke, kita lanjut. Di slide 21 di sini Kak. Bagaimana kakak-kakak atau bapak dan ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke, kira-kira kakak-kakak siapa yang bisa langsung untuk memberikan suatu tanggapan Kak? Soal nomor 1 ini Kak. Izin Kak. Oke, silakan Kak. Kalau untuk merancang program PJOK yang saya lakukan selama ini sekolah, saya mulai menerapkan apa Pak? Untuk mensosialisasi permainan tradisional kita Pak. Jadi sebelum dalam pemanasan saya sering melakukan permainan tradisional, memperkenalkan permainan tradisional pada anak-anak kita. Soalnya kan sekarang anak-anak kita sudah lupa itu permainan tradisional, lebih banyak main gadgetnya lagi. Makanya kalau di sekolah saya sering melakukan permainan tradisional. Oke, terima kasih Kakak. Sangat baik sekali. Kasih jempol Kak. Bahwa pemain tradisional itu memang harus kita giatkan sama sekali Kak. Makanya tadi, awal tadi sudah saya sampaikan, permainan tradisional itu sebaiknya dilakukan saat kita melakukan pemanasan Kak ya. Saat pemanasan itulah kita berikan mereka suatu permainan. Jadi tidak lagi kita melakukan stretching aja Kak. Gerak kiri, gerak kanan, kepala kiri Kak ya. Jadi kita melakukan pemanasan, kita bawa pemanasan mereka dengan suatu permainan tradisional. Oke, sangat bagus sekali Kak. Ada lagi kakak-kakak yang dapat memberikan tanggapannya Kak? Oke, silakan Kak Wahyu. Oke Kak, terima kasih kesempatannya Kak. Kalau saya merancang program pembelajaran PJOK itu yang pertama tentunya kita tidak terlepas dari yang sudah ada ditentukan yang mana kurikulum itu Kak ya.
kita sudah dari kementerian sudah ada capaian pembelajaran mana yang harus kita capai. Jadi dari situ dulu kita tengok dulu di kurikulum PJOK itu capaian pembelajarannya apa saja, mungkin seperti itu Kak. Nanti barulah kita menyusun pada tujuan pembelajaran, tujuan pembelajarannya, nanti sampai kepada langkah-langkah pembelajaran sampai kepada asesmen. Mungkin seperti itu Kak, karena kita walaupun namanya kurikulum merdeka, tetap kita memiliki namanya dasar ya, kurikulum apa saja dalam PJOK itu, tapi itulah kita yang mengembangkannya nanti. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Wahyu ya yang sudah memberikan ekspresi. Memang benar Kak, apapun tujuan kita bersama, kita tetap mengacu kepada pemerintah Kak. Seperti yang saya tadi, yang sebelumnya, menggambarkan bahwa kita masih berpegangan kepada kurikulum merdeka dan mengikuti peraturan daripada pemerintah. Namun tidak salah di sedikit, seperti kakak tadi sudah sangat baik. Perlu tapi kita kembangkan bagaimana cara kita untuk memberi motivasi mereka Kak. Mungkin di kurikulum yang sudah ada itu, cara kita memberikan motivasi, kalau kita ada contohnya M-Focus, apakah kita seperti kita berikan dulu video-video itu untuk memotivasi mereka. Itu kan kalau memberikan motivasi kan di kurikulum itu hanya tepuk tangan ataupun memberikan pujian. Tapi alangkah baiknya kita sedikit karena zamannya sudah zaman canggih, mari kita berikan pemahaman mereka untuk menonton dulu video motivasi. Agar mereka tuh, oh benar, ternyata motivasi ada. Seorang misalnya anak disabilitas, seorang anak cacat. Di usia 12 dia sudah bisa mengikuti renang. Kakinya cuma satu, tangan satu, kok bisa? Tangan saya dua, kaki saya dua. Kok saya nggak bisa berprestasi? Ini perlu kita tambahkan maksudnya Kak. Di kurikulum merdeka kita menambahkan kegiatan tetapi tidak kita tuliskan. Bisa juga begitu Kak. Untuk memperkokoh, untuk lebih baik lagi dalam memberikan arahan kepada siswa kita. Mungkin sampai sini Kak, bisa dipahami Kak? Ya, kita lanjut Kak ya. Atau ada lagi yang bisa memberikan suatu tanggapan, silakan Kak. Mengenai kurikulum ini Kak. Oke. Jika ada yang memberikan tambahan lagi, silakan Kak. Oke, berarti nggak ada Kak ya. Terima kasih kakak-kakak sekalian untuk soal nomor 1 kita. Sudah kita copy ya Kak ya. Sekarang kita masuk ke slide dua-duanya. Apa saja yang ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid. Jadi di sini kata-katanya soalnya suatu yang bernilai untuk murid itu apa gitu Kak? Yang pendidik anggap itu bernilai. Kira-kira kakak-kakak silakan yang lain untuk memberi komentarnya Kak. Ayo Kak Eko, silakan Kak Eko beri tanggapan di soal nomor 2 kita Kak. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya Kak. Untuk pertanyaan kedua ini, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Mungkin yang sangat bernilai ini kalau kami di SD ini untuk kelas 1 dan kelas 2 itu Kak. Sangat berkesan. Apalagi anak kelas 1. Jadi di situ tuh yang sangat bernilai itu saat kita mengajarkan keterampilan motorik kepada anak-anak. Jadi anak yang ada yang jalannya masih payah, ada kadang berjalan tuh gerakan
kaki kanan dan kaki kiri itu bersamaan. Nah, disitulah yang menjadi sangat apa ya, selama ini kita apa kan, jalan ini mudah, rupanya bagi anak-anak ini masih payah. Terus kemudian dari tingkat kebugaran yang mungkin anak kelas tinggi itu menerapkan kepada mereka itu untuk kebugarannya, meningkatkan kebugaran supaya apa, nanti kalau mereka ke jenjang selanjutnya itu tidak terlalu payah atau mereka bisa bersama-sama gitu dengan pesaing-pesaing yang lain. Mungkin itulah Kak, nah yang bernilai bagi saya dan bagi anak-anak mungkin ya. Paling kelas 1, kelas 2 tuh Kak. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Eko yang sudah memberi tanggapan untuk slide yang kedua-dua ini. Mungkin tanggapan-tanggapan kakak itu adalah suatu apresiasi kepada guru-guru yang lainnya, baik itu kepada diri saya, karena apapun tanggapan-tanggapan dari kakak-kakak itu adalah untuk memacu kita, untuk merubah kita ke arah yang lebih positif kayak. Jadi apapun nilai-nilai, apapun yang sudah kita berikan kepada siswa, baik itu siswa itu juga belum sanggup berjalan ataupun sambil menangis, ya kan Kak? Itu juga saya alami. Ada yang sambil dia berolahraga di kelas 1 Kak ya, maaf Kak ya. Siswa baru saya kemarin ada yang buang kotoran. Ah, itulah pengalaman yang berharga bagi saya. Sampai membawa ke kamar mandi dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang positif sebenarnya Kak. Namanya dari perubahan TK ke SD Kak. Ini tuh. Ya, terima kasih kakak-kakak yang sudah memahami di slide 24 ini, 22 Kak ya. Terima kasih Kak, kita lanjutkan ke slide yang ke-23 ya Kak ya. 23 masih juga kita bercerita tentang bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Silakan Kak, kakak-kakak yang lain Kak, untuk memberikan suatu tanggapan di pertanyaan ketiga kita ini Kak. Dipersilakan Kak. Dicari jawaban yang tepat kira-kira Kak. Biar kita berdiskusi. Kak Rio bisa beri tanggapan Kak Rio Alamsyah? Atau Kak Erni Yanti nih, Erni, Kak Nur, mana Kak Nur? Kak Erni, Kak Ria, Kak Nopi, Kak Ria Novita. Mana kakak-kakak yang lainnya Kak? Oke Kak Arianda Putra, silahkan Kak Arianda. Terima kasih Kak. Kalau menurut saya kita bisa mengintegrasikan semua ini dari semua langkah-langkah pembelajaran yang sudah kita rencanakan atau kita susun. Mulai dari misalnya dimensi pelajar Pancasila, mulai dari yang beriman dan bertakwa, kita mulai dengan melakukan doa sebelum pembelajaran. Kemudian nanti ada yang berkebinakaan global, seperti biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum masuk ke pembelajaran. Kemudian ada nanti seperti berkreatif ya, melakukan kegiatannya. Kemudian nanti ada sikap kegotong-royongan, dia saling membantu teman-temannya. Seperti itu Pak, kalau Kak menurut saya. Oke, terima kasih sudah memberikan suatu tanggapan yang kreatif dan bisa membantu saya juga tuh dengan langkah-langkah pembelajarannya Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita copy dan kita lanjutkan Kak ya. Mohon untuk informasi karena waktu kita terus berjalan. Jadi di sini ada 6
faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Jadi kita pertama adalah kebutuhan dan karakter peserta didik harus kita pahami terlebih dahulu untuk merancang suatu pembelajaran yang ada di sekolah kita. Kebutuhan siswa itu apa yang mereka butuhkan? Jangan kita nanti memberikan materi terlalu padat, contohnya saya ambil senam lantai. Sedangkan siswa rata-rata senam lantai itu, baik itu guling ke depan, guling belakang, bahkan saya pribadi juga itu sulit. Namun kita paksa, kamu harus bisa. Nah, ini tidak dibolehkan ya Kak ya, karena tidak sesuai dengan karakter ataupun rencana kebutuhan daripada modul-modul yang ada. Ini suatu gambaran istilahnya Kak ya. Jadi yang kedua, konteks masyarakatnya. Masyarakat mendukung tidak kegiatan-kegiatan yang akan kita buat? Seperti apa konteks masyarakat yang bisa bergabung dengan PJOK ini Kak? Bisa saja ini gambaran saya menyelenggarakan suatu kegiatan perlombaan, baik itu di 17 Agustus, maupun kegiatan perlombaan sepak bola antar sekolah. Mendukung nggak masyarakat yang ada? Pihak pemerintah mendukung tidak? Ini harus kita lakukan suatu pendekatan-pendekatan. Dan kepala sekolah juga memberikan nggak apresiasi kita terhadap kegiatan yang akan kita berikan kembali Kak. Nah, ini antara sekolah dan masyarakat tetap bersatu untuk memajukan dunia pendidikan, baik itu pemerintah. Namun apakah hal ini sudah tercapai? Masih kurang ya kakak-kakak hebat ya. Nah, untuk melakukan kegiatan perlombaan aja kadang banyak orang tua masih menyalahkan guru. Apalagi di hari-hari besar nasional, baik itu 17 Agustus ya Kak ya. Oke, yang ketiga adalah waktu. Kapan waktu yang akan kita buat kegiatan ini? Apakah waktu jam sekolah layak? Apakah waktu di jam ekstrakurikuler? Atau jam-jam non-ekstra? Atau waktu hari libur? Itu waktu kita sesuaikan sesuai dengan kemampuan dan kemauan daripada satuan pendidiknya. Yang keempat, alokasi waktunya. Jangan sampai alokasi di modul tidak kita tuliskan. Dan jangan sampai ini terlewat terlalu jauh. Untuk menentukan alokasi, misalnya 2 JP. 2 JP ini berapa menit? 35 menit kalau SD Kak ya. Kalau SMP itu 40 menit dan SMA 45 menit. 2 JP itu ya waktunya kita alokasikan sesuai dengan modul yang kita terapkan. Berapa menit yang ini, berapa menit untuk memberikan keterangan, berapa menit untuk pemanasan, berapa menit untuk inti, dan berapa menit untuk penutup, dan berapa menit untuk memberi suatu kesimpulannya Kak. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Ini kita sesuaikan juga apa itu cakupan-cakupan setelah memberikan suatu kesimpulan Kak ya, sesuai dengan apa yang kita capai di awal tadi. Yang keenam, teknologi. Zaman canggih sekarang, mungkin di setiap sekolah sudah ada M-Focus, jaringan internet, laptop, arus listrik. Itu adalah suatu teknologi di zaman modern. Nah, mungkin untuk slide 24 ini itu yang bisa kita jelaskan Kak. Ada 6 karakter yang harus kita pahami dalam pembuatan modul pembelajaran. Untuk aktivitas 3 tentang Bapak Ki Hajar Dewantara sudah menerapkan, sudah sebagai Bapak pelopor pendidikan, beliau memberikan suatu pendapatan serta kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK ini. Baik itu dari 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
Itu modul-modul di LMS sudah terterap sesuai dengan Bapak Ki Hajar Dewantara yang memberikan merdeka belajar bagi siswa-siswa yang ada di satuan pendidikan. Untuk yang ke-27, fokus pada, saya ulangi, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni 1. Fokus pada materi esensial. Mungkin kakak-kakak, esensial itu apa? Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Mungkin kalau materi esensial kakak-kakak sudah pada paham semua Kak ya. Oke, yang poin kedua adalah pengembangan kompetensinya dan karakter. Itu tertuju pada pengembangan kompetensi sosial, emosional, moral peserta didiknya. Dari pengembangan ini, pendidik ataupun guru dapat memperhatikan baik itu satu demi satu maupun dari informasi rekan sejawatnya kita ambil. Yang sampai nanti siswa kita emosi di rumah dibawa ke sekolah. Sampai sekolah karena dia sering dimarahi di rumah, maka dia akan memarahi anaknya. Mungkin pendidik seperti itu kakak-kakak hebat. Kita ribut dengan keluarga, terbawa sampai ke sekolah. Apakah kakak-kakak pernah mengalami seperti itu? Tidak, Kak. Alhamdulillah Kak, jangan sampai terbawa Kak ya. Emosi-emosinya kita di rumah itu hanya sampai di rumah saja. Karena nanti kalau kita bawa sampai ke sekolah, kita nanti bisa dapat urusan oleh pihak yang berwajib ya Kak ya. Oke, mudah-mudahan kita masih di jalur yang positif. Poin yang ketiga, fleksibilitas pembelajarannya. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial, budaya, dan budaya setempat. Jadi dalam pembuatan kurikulum, hendaknya tim pengembang kurikulum yang di sekolah ini dapat berkolaborasi dengan masyarakat, dengan pemerintah setempat, RT, RW, Kades, maupun Pak Camat. Ya Kak ya, dalam pembuatan kurikulum ini. Agar poin-poin itu dapat dimusyawarahkan dan terlaksana. Seperti program PJOK, itu kan ada perlombaan Kak ya, kita usulkan di kurikulum itu. Kak, tanggal sekian akan saya adakan perlombaan, maka ditulislah di kurikulum. Diingat kembali. Oke kakak-kakak hebat, untuk informasi dari kakak ya atau kakak penggerak pendidikan, Bapak Ki Hajar menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau murid kita, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupkan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak atau siswa kita, agar dapat memperbaiki perilakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi hal yang positif tetap kita tanamkan, tetap kita jalankan sesuai dengan amanat dari Jangan lupa kakak-kakak yang hebat, pada sesi ini, di hari ini,
peserta didik atau kakak-kakak sudah memahami 3 karakteristik utama tentang apa itu kurikulum merdeka yang berkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, sesuai dengan slide yang sebelumnya, peserta ataupun kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK ke depannya untuk merubah pemahaman pembelajaran kita sebagai pendidik di satuan sekolahnya masing-masing. Dan yang ketiga, kakak-kakak yang hebat dapat mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward dating-nya atau dengan pemahaman masing-masing kakak-kakak dan menyesuaikan dengan lingkungan di satuan pendidikan bekerja sama dengan pihak pemerintah. Mungkin sampai sini yang bisa saya terapkan, saya beri pengarahan dan kakak-kakak juga sudah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga materi ini dapat kita kembangkan dan kita bekerja sama, kita sering sharing, sering berkomunikasi satu sama lain, mana tahu ada hal-hal yang dapat kita pecahkan, dan saya juga bisa minta pendapat kepada Kak Eko, kepada Kak Jasril, Kak Riandra Putra ke depannya. Karena saya hanyalah manusia biasa, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Rianda bisa mengambil doa penutupnya, Kak. Tadi terlewat kita doa awal ataupun yang untuk penutup ini, untuk doanya, Kak. Silakan, Kakak Rianda. Oke, makasih, Kak. Saya tutup slide dulu, Kak. Nggak nampak. Oke, silakan Kak Rena. Baiklah rekan-rekan semuanya, sebelum kita mengakhiri pelatihan kita hari ini, agar mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan pada hari ini, marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Kakak Rianda yang sudah memberikan doanya dengan baik. Semoga apa yang kita dapat di hari Sabtu, di hari libur, mungkin ada guru SMP, SMA, Kak ya. Mohon maaf mengganggu aktivitas, karena ini adalah tugas kita yang kita sampaikan. Kita kelaknya dapat bermanfaat dan berguna. Oke, bantu Kak Eko untuk mengambil seksi foto kita, Kak. Yang pertama. Oke, aktifkan semua. Kita ke berapa nih? Ke 7? Ke 7, Kak ya. Ini kita ambil satu, Kak. Ada slide-nya, Kak. Oke. Masing-masing Kakak diaktifkan kameranya, Kak. Karena ini adalah suatu dokumen saya yang untuk laporan. Oke, terima kasih, Kak. Ini kita ambil, barusan saya sudah menyampaikan sampai yang terakhir. 7, Kak ya. 7, 1, 2, 3. Oke. Oke, Kak, bentar, Kak. Kita secara foto bersama-sama semua, Kak. Saya santai gitu. Standby. Ayo, Kakak, aktifkan kameranya, Kak. Ini masih layar utama semua, Kak. Oke, silakan Siap. Kak Eko. Oke, Kak Eko yang ke-7, Kak Eko ya. Ya, 7, 1, 2, 3. Oke. Agak 3 kali, Kak Eko. Oke, bentar, Kak ya. Karena foto 5 background yang dikirim, Kak.
1. Bentar Kak ya. Bentar. Ya. 3 Kak ya. 3 Kak, 3 Kak ya Kak, 3 Kak. Satu lagi Kak, satu lagi Kak. Ya Kak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Eko yang sudah ngambil SS gambarnya, subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih Kak. Oke, kembali kita ke masing-masing. Dipersilakan yang mau bincang-bincang kita di layar YouTube kita ini masih bisa juga Kak. Atau kita sharing Kak ya. Yang mau melanjutkan aktivitas dipersilakan. Senin ada pertemuan Kak? Senin rasa saya tidak ada Kak. Tapi nanti saya buka dulu di LMS Kak ya. Terkait jadwalnya Kak. Kalau Rabu kira-kira ada nggak Kak ya? Tuh Rabu ada acara Bentar, juga itu kita tuh Kak Iqbal, Kak Rio. Nanti kita sesuaikan waktunya lagi Kak. Kapan? Malam. Kak Wahyu, bisa Kak Wahyu, Kak Rio. Bentar Kak ya, saya buka kalender. Hari apa lagi? Kemarin Wahyu tuh di grup tentang pertemuan tatap muka itu Kak. Di mana tuh? Tanggal 27. Oke, terima kasih Kak. Jadi saya jawab Kak ya, izin. Untuk informasi tatap muka kita diperkirakan itu di tanggal 27 sampai tanggal 2. Ya Kak ya. Tanggal 7 sampai tanggal 2. Untuk penempat di Kabupaten Siak itu ada 4 titik Kak. Cuman saya juga belum pasti. Yang pertama itu di Siak, Kota Siak. Yang kedua itu di Dayun. Yang ketiga ini di Tualang. Sedangkan keempat ini di Minas. Inilah ada 4 titik yang akan digunakan fasilitas negara untuk melakukan kita kegiatan tatap muka. Cuma 4 titik ini saya juga belum tahu Kak. Apakah kita di Dayun? Di Dayun juga belum tahu di mana posisinya gitu Kak. Karena pihak dari Dinas Pendidikan mereka masih mencari tempat beberapa kelas yang tidak terganggu aktivitasnya. Baik itu nanti lapangan Kak, karena kita nanti ada praktek di lapangan. Kita praktek banyak di lapangan. Tidak di kelas lagi Kak. Itu dari pagi atau sampai sore atau sampai siang Kak? Pelaksanaan diperkirakan dari jam 7.30 sampai jam 17 Kak. Istirahat kita jam 12. Ya, jam 5 sore Kak. Dan sore kita kembali lagi ke asal mula kita Kak, ke rumah masing-masing. Penuh ya? Iya Kak. Jadwal penuh Kak, tapi kita hanya bermain macamnya Kak. Membuat stick note, konsultasi gitu Kak. Itu per kelas atau gimana Kak? Per kelas Kak, kita kelas 7 satu kelas kita Kak. Nanti kelas 8 kita kemungkinan ada dari kelas 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ada berapa kelas tuh? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 6 kelas di Dayun mungkin Kak. Nanya nih Kak, berarti nanti tanggal 27 sampai tanggal 2 itu kita minta surat dari sekolahnya atau gimana? Pakai SPT kah bentuknya kita keluar karena kan dari pagi itu sampai sore. Mohon dijawab Kak. Siap Kak, terima kasih. Untuk SPT itu dari kepala sekolah Kak, tapi itu orang dinas sudah datang Kak ke lokasi kita. Mereka sudah mengawal kita dan nanti dari dinas juga mengeluarkan surat Kak. Mungkin dari dinas dengan kepala sekolah mereka juga sudah paham Kak. Gitu Kak. Cuman kita yang namanya guru tetap kita minta izin gitu untuk menyampaikan gitu Kak. Seperti saya juga, hari ini saya nggak masuk, saya menyampaikan Kak, Pak saya Zoom dengan rekan-rekan untuk memberikan materi Zoom-nya di hari Sabtu jam 9. Oh ya udah silakan deh. Maka kepala sekolah pun tidak mau marah dia Kak, tidak mau menegur karena kita memang sudah instruksi dari Dinas Pendidikan
Bahkan dari kementerian kita ini di bawah naungan kementerian langsung Kak, dari pusat. Gitu Kak. Jadi terjawab kira Kakak? masalah Baik, konsumsi terjawab itu Kak. Pak Makasih banyak Kak. sendiri atau udah disiapkan makan kami di sana Pak itu Pak? Insya Allah untuk snack, kopi, minum, dan makan siang itu ditanggung Kak. Mungkin sarapan pagi sama sore 3 kali tuh Kak. Yang kemarin kami rapat itu 3 kali Kak. 3 kali makan, insya Allah kalau dibiayai oleh BKP Provinsi Riau. Dan pihak BKP juga mengawal kita di seputaran kita Kak. Itu nanti yang turun dari kementerian datang, dari BKP Balai Guru Penggerak Riau datang, dan dari dinas juga itu 2 orang datang. Oke, kira-kira terjawab Kak Jasril? Oke, siap Kak. Berarti memang harus persiapan dari sekarang lah kan itu. Jadi informasi kan biar tahu Kak. Nah, Latihan fisik dari sekarang Kak. Ya, nanti kalau di Dain itu kan ada CS Kak Jasril Kak untuk main badminton. Kak Ardi kan, iya, Kak Ardi, Kak Topan kan bisa Kak. kawan semua. Itu karena saya tadi lihat waktu kemarin saya lihat tadi malam kan Kak Jasril punya hobi juga bermain bulu tangkis, ini CS-nya semua nih grupnya kan. Iya. Itu Kak. Izin Kak nanya lagi nih. Ya Boleh ya, silakan Kak ya? Kak. Ya nggak apa-apa Kak, kita kan Masalah sharing ya. ya Kak, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Ya itu tadi dikatakan harus seperti ini Kak. Mau nanya masalah tugas nih Kak. Tugasnya itu kan bentuknya PDF. Kak saya kan takut salah gitu kan. Berarti PDF itu contohnya saya ngerjakan di PowerPoint, saya harus rubah dulu ke PDF gitu ya selama ini tugas-tugas saya itu. Atau bisa langsung dari Canva saja gitu. Oke Pak, izin Kak jawab ya Kak ya. Mudah-mudahan ini benar, tapi ya apa Ya, yang terima kasih Kak saya jawabannya. lakukan, ya sama Kak. Untuk tugas itu untuk membuat di PPT boleh, di PDF boleh, di Canva boleh Kak. Tetapi tempat pengiriman itu ada nggak PPT, menggunakan PPT, apakah menggunakan PDF gitu Kak? Sah-sah saja Kak. Karena di apapun yang Kakak kirim itu akan masuk gitu Kak. Maka saat kita mengirimkan tugas itu sesuai dengan petunjuk aja Kak. Karena di sini petunjukan Kak, menggunakan PPT, Canva, boleh, sangat bagus Kak, itu sangat kreatif tuh Kak, benar. Nggak pakai pun nggak apa-apa juga gitu Kak, malah cepat lagi, lama-lama kan gitu. Tapi kan disitulah kita kreatifnya memaknai teknologi di zaman sekarang gitu Kak. Asal jangan Kakak membuatnya, maaf Kak ya, izin, mendownload dari internet, disambung aja ke situ Kak. Jadi istilahnya kita nggak ada usaha gitu Kak. Maaf Kak ya, izin. Nah itulah Kak. Kira-kira gimana Kak? Ya, Iya, cocok Pak. Kasih Kak ya jawabannya. Ya, sama-sama Kak. Nah, namanya kita kan ini kan pelatihan. Pelatihan itu kan ada kita belajar, kayak gitu saya membuat. Berarti kita kan ada kemauan. Kalau kita hanya mengcopy paste, berarti kita kan ini karya orang, kita belum merubah mindset kita gitu Kak. Oke, terima kasih Kakak. Ada yang lain kakak-kakakku? Kakak yang hebat? Oke, kalau tidak ada yang lain, biar kita lanjutkan aktivitasnya masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat berlibur dengan keluarga, selamat berjalan-jalan dengan keluarga, dan mari kita selalu bersilaturahmi dengan tetangga. Oke, izin Kak, saya tinggal dulu Kak ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.